Baik, selamat malam. Kebetulan saat ini saya lagi di Surabaya, jadi sudah sekitar pukul hampir 12. Oke, salam kenal teman-teman, Dr. Paul dan teman-teman, salam kenal Nah, Mas semuanya. Willy. Kebetulan saya sampai saat ini mungkin KTP saya Islam ya, dari kecil Islam. Dan betul, saya betul-betul jujur Bapak, Ibu, dan teman-teman ya. Saya menilai dengan hati nurani saya melihat sebagian mayoritas teman-teman saya itu agak malu juga gitu, teman jujur gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau saya dan teman-teman itu betul-betul mempraktekkan ajaran Islam, itu yang terjadi yang pada kami itu hanya itu, ego kami akan naik dan kami mudah tersinggung gitu. Dan itu akan menutup hati nurani saya dan teman-teman. Nah, saya bersyukur punya guru-guru Islam yang dia tuh sebenarnya kalau saya lihat tuh belajarnya kayak itu ke Nusantara sama Kristen gitu. Sehingga ilmu-ilmu yang saya dapat tuh cuman ya mereka nggak berani terang-terangan gitu, cari aman lah gitu, cari aman lah biar anu. Jadi muslimnya dipleset-plesetkan nanti. Salah satu guru saya itu kan Abu Marlo itu murid dari Buya Sakur. Nah beliau ngajarkan tuh, tapi tuh kalau saya nilai tuh agak-agak karena beliau belajar juga ke Katolik gitu. Nah Islam menurut beliau itu adalah orang yang berpasrah kepada Tuhan dan punya hati yang damai. Nah kalau di ajaran kitab suci kami nggak ngerti karena kami dari kecil tuh hanya diajarin untuk hafal-hafalan gitu. Kami nggak hafalin, kalau 6 SD itu harus hafal 30 juz, harus hafal bacaan sholat. Tidak pernah dikasih tahu itu artinya apa untuk apa gitu. Udah nggak bisa. Kita jadi tiap hari kita jadi kesel. Kok ini begini ya? Orang itu kok begini ya? Nah, negara kemana sekarang? Jadi Pak Prabowo ini jangan main-main loh. Ini ada Ibu Dora nih, Ibu Dora. Ini ada Om Willy juga nih, Om Willy masuk nih. Ibu Dora ya, Ibu Dora Iya, lalu Om Willy ya. Ibu iya, Dora nih, Pak Om Paul. Willy nih. Om Willy nih Ya, baru masuk nih, senang sekali Om Willy masuk. saya tadi dari si Gregorio tadi bilang tentang agama. Eh, Tentang agama. Agama itu sebenarnya seperti kata Pak Teddy itu, agama itu kalau bahasa Inggris memang benar religion untuk mempersatukan golongan yang satu ide dan pemikiran. Agama itu baik sebenarnya. Tapi agama itu menjadi satu gerakan yang radikal dan negatif apabila agama itu, ini pendapat saya Pak Paul, dicampur adukan dengan politik dan keinginan egois manusia untuk menguasai yang lainnya, kalau menurut saya. Tapi kalau dasarnya agama itu seperti saya nggak mau mengatakan ya, di Buddha juga mereka mempunyai agama Buddha itu ya. Buddha itu ideolog ya. Mereka dipersatukan untuk lebih bagaimana mengimani dan mengaplikasikan kepada manusia, sama halnya dengan Kristen. Tapi di Islam kan berbeda ya, berbeda jauh makna daripada pengaplikasian agama itu. Jadi memang manusia itu membutuhkan agama ya. Cuman di Islam agama ini sudah dicampur adukan dengan politik ya. Apalagi saya tadi membaca di news di TV One, PKS menserukan kepada dunia supaya bersatu untuk memberikan suara perdamaian di Palestina. Saya ngakak bacanya, dunia mana yang mau kau persatukan? Dunia Eropa, dunia Amerika? Ini kan geblek banget ini dari PKS mengatakan di news kepada rakyat. Ini memperbodoh rakyat sendiri kan? Nah, ini saya lihat, apakah Indonesia ini tidak melihat? Apakah para pemerintah tidak bergerak untuk mencegah ini? Ataukah ini memang digunakan oleh pada pejabat-pejabat yang berperan ganda sebagai oligark juga untuk memperbodoh dan memperbodohkan rakyat dan memperkaya dirinya? Nah, di situ rakyat tidak jeli ya.
Karena belum tentu rakyat bisa berpikiran jauh di Indo ya, wawasan luas istilahnya. Itu yang saya, karena di sini sendiri Pak Paul, tiap bulan itu selalu ada berita pemerkosaan. Nanti diketahui dari mana asal yang diperkosa atau dibunuh. Mereka semua yang dari negara datangnya Islam. Bahkan mereka hidup di sini, mereka hidup dari bantuan pemerintah dan mereka pada malas-malas bekerja. Nah, itu pemerintah Indonesia pasti tahu. Makanya saya berpikir Indonesia menyuarakan Indonesia emas 2045, sedangkan Pak Tobing kemarin aja sudah menyatakan dan Pak Prabowo sudah menyatakan 2030 Indonesia akan bubar. Nah, di sini pemerintah nggak menangkap. Saya harap Pak Prabowo untuk periode dia memegang tambuk pemerintah, dia akan jeli melihat para ulama-ulama ini yang merusak generasi muda, merusak mental rakyat, merusak ekonomi negara. Itu tadi saya baca ada lagi boykot halal. Yang misalnya yang Pak Paul, saya Advent, tapi yang karena dari genetik saya udah sebutkan sama Pak Paul. Tapi kalau yang non halal itu kan mereka memperkerjakan rakyat Indonesia untuk membantu ekonomi rakyat, toh benar tidak? Nah, ini pemerintah nggak memikir kalau rakyat sudah punya pekerjaan, dapat menghidupi keluarga pribadinya, tentunya Indonesia akan kokoh, kuat, dan ekonominya stabil. Itu saja Pak Paul, kalau menurut pendapat saya. Jadi agama itu sebenarnya perlu. Agama itu kita teliti. Agama itu kita teliti kebenarannya satu. Agama itu seperti kata Pak Teddy, untuk mempersatukan, tidak salah. Agama itu untuk mempersatukan ideologi pendapat yang murni sesuai yang ingin diketahui, dicari atas keimanannya. Tapi jangan menjadi radikalis dan menjadi suatu kejahatan. Itu aja Pak Paul. Ada yang bisa tolong bukakan mikrofonnya Om Willy? Om Willy, oh saya nggak Om Willy. Bisa tolong, saya lagi setir mobil soalnya. Supaya Om Willy bicara dulu nih. Ini teman Udah, kita Pak. tadi TikTok nih. Sudah saya bukain, Pak. Baik, selamat malam di tempat Iya, kami Om kebetulan Willy, saya luar berada di. biasa. Baik, selamat malam. Kebetulan saat ini saya lagi di Surabaya, jadi sudah sekitar pukul hampir 12. Oke, salam kenal teman-teman, Dr. Paul dan teman-teman, salam kenal semuanya. Kebetulan saya sampai saat ini mungkin KTP saya Islam ya, dari kecil Islam. Dan betul, saya betul-betul jujur Bapak Ibu dan teman-teman ya, saya menilai dengan hati nurani saya melihat sebagian mayoritas teman-teman saya itu agak malu juga gitu, jujur gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya, kalau saya dan teman-teman itu betul-betul mempraktekkan ajaran Islam, itu yang terjadi yang pada kami itu hanya itu, ego kami akan naik dan kami mudah tersinggung gitu. Dan itu akan menutup hati nurani saya dan teman-teman. Nah, saya bersyukur punya guru-guru Islam yang dia tuh sebenarnya kalau saya lihat tuh belajarnya kayak itu ke Nusantara sama Kristen gitu. Sehingga ilmu-ilmu yang saya dapat tuh cuman ya mereka nggak berani terang-terangan gitu, cari aman lah gitu, cari aman lah biarannya. Jadi muslimnya dipleset-plesetkan. Nanti salah satu guru saya itu kan Abu Marlo itu murid dari Buya Sakur. Nah, beliau ngajarkan tuh, tapi itu kalau saya nilai itu agak-agak, karena beliau belajar juga ke Katolik gitu. Nah, Islam menurut beliau itu adalah orang yang berpasrah kepada Tuhan dan punya hati yang damai. Nah, kalau di ajaran kitab suci kami nggak ngerti, karena kami dari kecil tuh hanya diajarin untuk hafal-hafalan gitu. Kami nggak hafalin, kalau 6 SD itu harus hafal 30 juz.
harus baca, harus hafal bacaan sholat. Tidak pernah dikasih tahu itu artinya apa untuk apa gitu. Seperti itu. Jadi yang penting hafal, pokoknya hafal gitu. Seperti itu. Makanya kami anak-anak SD 6 tuh hafal 30 juz itu. Tidak tahu sama sekali, bahkan Al-Fatihah pun kami nggak tahu artinya gitu. Seperti itu. Jadi melalui forum ini saya meminta maaf buat teman-teman ya, teman-teman gitu. Jujur saya sebagai Muslim tuh malu juga gitu. Makanya waktu kecil dulu kan saya nggak berkesempatan ya. Sebenarnya saya punya orang tua tuh sudah Nusantara. Cuman gara-gara saya dimasukkan SD, saya dicekoki, didoktrin oleh guru-guru agama saya, sehingga malah saya pun bisa membenci orang tua gitu. Bahkan ketika seperti benar kata Dr. Paul gitu ya. Kami diajarin seperti itu, anak-anak Majapahit itu. Bahkan kami bisa berani membentak orang tua keluarga kalau itu berbeda dengan kami gitu, seperti itu. Padahal papa mama saya, kakek-kakek saya itu kan suka mengikuti ajaran leluhur gitu. Tapi karena kami di sekolah itu animisme gitu, itu dinamisme gitu. Jadi itu dosa yang tidak pernah diampuni gitu. Jadi kami diajarkan ketika berbeda dengan itu, tegurlah gitu, tegurlah dengan kata-kata, kalau nggak bisa agak keras, kalau nggak tiga bahkan dengan pedang gitu. Nah itu memang ajaran kami seperti itu gitu. Iya. Makanya tidak heran teman-teman ya, seperti betul semua yang teman-teman sampaikan tuh betul sekali gitu. Makanya saat ini hari-hari belakangan ini saya belajar dengan Dr. Paul Sang, dengan teman yang lain yang tidak dari Islam gitu, seperti untuk ternyata di luar tuh damai sekali, di luar tuh ada welas asih dan lain-lain, dan pelan-pelan hati nurani saya mulai terbuka dari yang selama ini tertutup. Banyak di sana. Dan saat ini yang saya fokus saya gunakan gitu ya, saya gunakan meskipun KTP saya Islam, saya gunakan hati nurani saya. Setiap saya melangkah saya selalu pakai hati nurani. Apakah tindakan saya sudah benar? Apakah tindakan saya sudah baik? Apakah tindakan saya sudah indah? Jadi saya fokus ketiga itu gitu, seperti itu. Demikian, Amin, Pak. terima Luar kasih biasa, kesempatannya Dr. Paul dan teman-teman. Ya, luar biasa, Pak. Amin. Luar biasa. Pak. Ya, luar biasa. Salut, Pak. Ya, Seandainya salut. para Islam ini bisa seperti Bapak, tidak radikalis, dan melihat apa yang dilakukan para habib-habib itu yang memecah belah NKRI, dan itu didengarkan oleh pemerintah, saya rasa Indonesia akan bisa maju, ya Pak. Dan mudah-mudahan amin, banyak mendengarkan apanya Pak Paul ini, gitu ya. Itu Bu Silakan, Dora, saya logika rohani begitu mantap. Saya jujur. Ya. Nggak ada unsur kebencian, benar. Belas asih begitu. Iya, betul Pak Teddy. Ya ini biar iPhone dulu Pak, iPhone dulu biar bicara. iPhone next. Memang udah nyata bahwa, terima kasih Pastor semuanya. Memang udah nyata lah bahwa ada hal-hal yang memang kita sudah alami selama ini, bahwa ajaran itu udah nggak cocok, sudah tidak cocok untuk saat ini itu loh. Sedangkan humanisme itu dituntut kebersamaan, jadi nggak ada lagi bicara kayak kita di sini, nggak bicara lagi agama apa, yang penting kita bikin kerjaan, bekerja, bayar pajak, ikut aturan-aturan yang ada, hukum, semuanya itu negara menjamin keamanan, keadilan. Tapi kita lihat sekarang sudah berapa, sejak abad keberapa ya, ini ajaran ini udah meresahkan umat manusia gitu loh. Nggak ada lagi hal-hal yang bilang omongan dan perbuatan itu udah nggak sinkron. Ya maaf ya saudara-saudara di seberang ini, bukan kita mau ini. Sudah fakta, sudah nyata bahwa hal-hal yang buruk itu yang dilakukan oleh kalian. Nggak bisa lagi kita satu negara. Mungkin amin, Paul Dere, mantap. Satu saat, mungkin Manado harus berpikir menerima orang-orang yang ajaran seperti itu. Wah, kampung gua bisa kacau balau, bisa baku bunuh, karena di situ ada pelanggaran seks, ada korupsi, ada tipu menipu. Kita nggak mau gitu loh. Satu daerah
yang benar-benar dulunya itu saya masih kecil sangat-sangat baik, orangnya sopan Damai. santun. Sekarang ini manusianya penuh tipu daya, berbicaranya itu jahat, memfitnah, menjelek-jelekan orang, menjelek-jelekan kepercayaan orang. Udah nggak relevan untuk sekarang ini. Udah nggak bisa lagi. Iya, betul, Pak. Artinya begini. Pak Paul Iya, Dere. maksudnya kita nggak bisa lagi bersama hidup antara gelap dan terang, itu udah nggak bisa. Kita jadi tiap hari kita jadi kesel. Kok ini begini ya? Orang itu kok begini ya? Nah, negara kemana sekarang? Jadi Pak Prabowo ini jangan main-main loh. Bapak harus menyelesaikan PR mengenai ini dulu. Mengenai hukum dan mentality dari agama-agama yang di sana itu. Kalau kita orang Kristen, Katolik, iya. Arab-Arabnya Pak Paul Dere. Iya, kita oke Bu, kita bicara memang Arab juga kan, Arab Kristen juga banyak, ya kan? Iya, maksudnya Seperti para ini, Habib-Habib ini Pak Paul Dere. ya itu Habib-Habib itu ya jelas dia kan nipu, dia mau Iya. dapat duit, jadi ya kita Iya. jangan dengar mereka lah. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Jangan nggak dengar Pak Paul Dere, Yeah. dipulangkan. Oke, thank you ya. Iya. Mantap Pak Paul Dere. Waduh. Ini lagi break atau lagi ini Independent Day ini, jangan kerja. Aduh. Ya, gue kerja nggak enak soalnya pabrik senjata men. Jadi Oh iya, tahu ya. Pak Beni kerja di situ kemarin, Pak Beni Loho. Iya, peraturan ketat. Oke deh, jadi kuli, thank you. Enggak Pak, nanti saya panggil sepejabat militer, siapa tahu bisa connect beli senjata di situ. Kan duit lagi itu kan. Iya. Proyek Negara. Proyek lah. Iya. Iya, oke dan. Ya. Maaf sebelumnya Pak, saya mau enggak ya. Ya Pak Parmasta. Ya. Saya sebelumnya mau menanggapi yang Pak Willy tadi. Memang betul. Saya baru ingat ada 2 jenis bahasa Arab, yaitu Fusha untuk yang ejaan untuk kayak literatur atau untuk kitab suci, sama Amiyah untuk yang bahasa komunikasi sehari-hari gitu. Jadi kalau menurut saya pelajari baik-baik lah gitu bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu sama kok kayak bahasa Indonesia, ada yang bahasa gaul, bahasa komunikasi sehari-hari, ada yang bahasa resmi itu. Tapi ya nggak apa ya, saya sih bingung gitu pola pikirnya orang Indonesia ini. Kalau sudah bahasa Arab pasti datangnya dari surga gitu, bahasa surga gitu. Jadi saya bingung aja gitu mikirnya sama mereka ini. Ya gitulah Pak Willy ya. Oh ya, tadi tuh lagunya namanya Ala Bali. Ala Bali itu ciptaannya si Bu Sirin dari orang Mesir sana itu. Itu sering tuh disolawat pakai hadroh gitu Pak Willy. Ya itu aja lah Pak. Makasih ya Pak. Lanjut lagi Bu Dora. Teman-teman ya, saya boleh itu sedikit ya, supaya ada wawasan sedikit lah, supaya kita tidak terbentur dengan kan istilah-istilah agama lain sebagainya, dan kita harus memahami sebenarnya ujung-ujungnya. Umpamanya kita bicara Buddha apa sih gitu. Umpamanya Hindu apa sih gitu. Kita tentunya kalau kita ke Hindu kita akan mengenal istilah Siddhartha Gautama Putra. Ya. Kemudian kita mengenal dengan Siwa, Brahma, dan yang menciptakan, yang memanage, dan yang menghancurkan, itu 3. Supaya kemudian kita harus memahami ajaran pokok daripada Hindu, yang untuk mencapai suatu nirwana, bagaimana kesucian, kekudusan ada di dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka sebenarnya tidak ada pengajaran-pengajaran sifatnya
mau menghancurkan umat manusia. Ya, semua itu aliran-aliran atau bolehlah saya bilang aja dalam kutip agama, saya takut jangan ada salah persepsi tentang bicara agama. Doktrin-doktrin itulah. Dalam konteks ini bahwa mereka ini bagaimana mau menciptakan keharmonisan antara sesama manusia. Begitu juga orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, keharmonisan itu dengan tidak melihat etnis yang diajarkan oleh Pak Gregorius tadi, yang menjadi dasar bagaimana bertemu berapa ratus etnis kulit ataupun mereka tidak akan bikin satu konflik, ada perbedaan seperti itu. Yang dia bilang tadi boleh diistilahkan dengan humanis gitu. Nah, dalam hal ini saya pesan harus memahami dulu dasar-dasar pemahaman Hindu, Buddha, ya Shinto lain sebagainya, ya atau agama-agama lain. Itu ajaran mereka, keharmonisan itu antara alam manusia dengan manusia itu sendiri gitu. Nah, begitu juga di dalam agama kita. Sekarang persoalannya di agama mana yang selalu berbeda pandang dengan kepercayaan lain itu. Saya bilang cuma si Islam ini. Karena selalu definisi kalau dibilang kafir ya dia harus dipunahkan. Itu jeleknya itu. Itu kecelakaan besar. Itu yang saya bilang fundamentalis, yang belajar ekstremis radikal ya dari situ. Itu dulu tuh pemahaman yang menjadi dasar. Dalam konteks ini kita tidak membusuhi Muslim itu ya. Saya bilang tadi Islam ini. Yang Islam ini menakutkan kalau sudah saya bilang terinstitusi. Dia menjadi jahat kalau sudah terlembaga gitu. Karena ya, tadi, karena tadi yang diajarkan itu yang harus hafal 30 juz. Saya dengar sebenarnya si bapak nggak mengerti waktu di SD diajarkan kasih 30 juz, tapi tidak memahami apa itu. Itulah ajaran, karena ini muncul ajaran-ajaran beginilah yang menyebabkan kecelakaan gitu. Ya, itu ajaran sebenarnya manusia itu baik. Kalau kita bicara filosofi Pak manusia. Teddy, kesalahan pemerintah juga Pak Teddy untuk berkembangnya hal-hal yang begini karena biarkan saya selalu berdoa. Saya tahu berpolitik, saya ikut berpolitik. Tapi saya bilang kalau Anda ingin berpolitik di Indonesia, ya Anda menggunakan politik identitas itu untuk mencapai yupnya kekuasaan. Itu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, di Kalimantan mana. Mereka menggunakan identitas agama untuk mencapai kekuasaan mereka. Nah, sekarang inilah yang Ibu Dora bilang tadi, definisi negara kita sudah rusak. Karena sudah terikat dengan doktrin itu gitu. Karena sudah hilang yang seperti diajarkan oleh Pak Tobing. Iya. Saya senang Pak kenegarawan sejati gitu. Punya integritas, punya punya karakter. Mengerti saya itu, paham sekali itu. Tapi bagaimana kita berintegritas kenegarawan yang sejati? Punya nilai Pancasila yang sejati. Kalau doktrin-doktrin politik sudah mengikat ke itu. Oleh sebab itu di negara kita lebih banyak politik-politik itu. Bukan politik-politik mereka yang dari sipil itu. Yang merusak sistem tatanan kehidupan berbangsa negara. Militer kepolisian bagus gitu. Memahami Pancasila, undang-undang, memahami NKRI. Persoalannya cuma satu. Yang sipil-sipil ini kayak gubernur-gubernur itu yang menggunakan gubernur sana pakai jiplap. Bicaranya Pancasila. Tetapi di dasarnya bukan itu. Tapi itu kesalahan pemerintah kita terbesar Pak Teddy. Iya. Analisa seperti itu. Pak Teddy, kenapa saya bilang begitu Pak Teddy? Karena pemerintah kita, coba baru-baru ini saya baca, di dalam pemerintah kita membuat satu kerjasama dengan negara Arab. Ya. Nah, otomatis ini membuat dogma-dogma yang menyesatkan itu makin berkembang ya. Sementara Indonesia mengharamkan dan non-blok kepada negara-negara yang bisa dapat memajukan kehidupan ekonomi Indonesia itu sendiri. Jadi saya rasa pemerintah ini sebenarnya sudah terikat. Siapa yang bilang kemarin? Memang benar sudah terikat akan politik Islamisasi ini, Pak Teddy.
dan susah Contoh untuk melepaskan diri. ya, memang penyampaian itu umpamanya tadi bilang ini sistem sudah rusak. Ya, saya teman-teman di sini banyak yang hadir, banyak orang intelektual. Saya juga kalau saya bilang sistem negara sudah rusak, saya kasih analognya gitu, saya kasih argumentasinya supaya saya nggak itu. Contoh saya bilang contoh sederhana kan kemarin, beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu, Yusuf Kala mau mengatakan pernyataan di media-media Indonesia bahwa Taliban itu bukan teroris gitu. Ya, saya Sedangkan baca. negara sana dibilang teroris, itu Yusuf Kala itu. Karena mereka menggiring gitu, menggiring negara ke suatu kecelakaan. Tapi negara ini, yang pejabat ini tidak mau melihat ke situ gitu. Ya, karena mereka sudah negara-negara Arab menanamkan modal dengan ajas terselubungkan dengan dogma agama ini ya, Pak Teddy, sehingga terikat, terantai oleh kerjasama itu, dan radikal itu pun makin berkembang di Indo. Itu yang saya katakan. Menurut pendapat saya ya, Pak Teddy. Saya kasih ide ya, saya bilang sama teman-teman di sini, seandainya si Hanaye itu yang kemarin masuk ke Malaysia, dia tembus masuk Indonesia, sayang dia udah berikan larangan dan nggak boleh masuk Indonesia. Tapi waktu dia tembus masuk Indonesia, saya yakin antara dua, Yusuf Kala dan Habib Rizik itu menjadi ayatollah Habib Rizik atau ayatollah si Yusuf Kala di Indonesia. Di mana pemimpinnya akan menjadi seorang pemimpin yang pemimpin di bawah kuasa agama gitu. Iya, saya yakin akan begitu. Sayang kemarin itu dia nggak masuk ke Indonesia si Hanaye itu, yang pemimpin yang di Gaza itu, Hamas itu. Ini terbaik, gampang lah dibaca negara kita, kan kita ikut news pemberitaan. Benar, kita nggak usah tutup-tutupi. Semua biaya-biaya Islam di Indonesia dibiayai oleh Arab. Terutama ya Arab yang membiayai. Arab yang mana? Banyak Arab gitu. HBS saja, yang jalan mana itu? Jalan tol itu. Kenapa dikasih nama itu? Ya, yang namanya jalan tol Pangeran dari Arab itu. Belum yang lain negara Arab lainnya. Memang dibiayai. Memang negara kita kan sebenarnya mau cara menghancurkan negara kita di situ. Tetapi kecerdasan kita harus bawalah, jangan kita cuma bilang ngomong begini ngomong begitu tapi tidak ada analisa bagi kita. Ini saya semua sugesti ke teman-teman supaya kognitifnya bergerak, kecerdasan bergerak, mau melihat bagaimana perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mau melihat perkembangan sekarang. Saya juga wanti-wanti ini Prabowo itu hati-hati sekali melangkah ini. Kalau dia ini saya tahu dia orangnya pemikiran liberal. Tapi dia nanti akan diteror oleh kelompok-kelompok, saya bilang politik identitas ini. Ya. Ini saya bilang si Prabowo ini jadi presiden, analisa saya cuma satu. Karena dia cara pikir dia, cara pandang dia itu dari latar belakang militer, kemudian dia daripada latar belakang adalah seorang konglomerasi, oligarki, kemudian pemahamannya banyak mendapat pendidikan di liberal. Nah, ini akan dirongrong oleh politik identitas nanti yang agama ini. Nah, ini saya takut akan satu distorsi seperti ini. Yang mudah-mudahan tidak ada militer, junta militer atau apa yang bisa mengkup militer yang seperti jadi di Bolivia. Karena dengan cara begitu, ini Prabowo ini nanti bisa dia jatuh kalau militer ini atau ada kelompok ini yang bisa mengkup pemerintahnya. Tapi ya, kalau saya berpikir kelompok-kelompok agama itu tidak akan berpengaruh. Media NU, Muhammadiyah, cuma menakutkan ini. Kalau militer ini sudah terdoktrin dengan ajaran agamanya ini. Ini Ibu Dora, analisa saya ya. Opini saya ya. Opini saya belum, kalau ke depan saya opini ya. Kalau ke belakang saya untuk melihat ke depan, saya bicara tadi sejarah ya. Sejarah masa lalu, masa kini, dan akan datang. Itu satu analisa kita. Itu kecerdasan daripada intelektual Indonesia bicara sejarah begitu. Masa lalu, sekarang kita masa kini, dan kita akan melihat masa depan bagaimana gitu. Nah, ini yang kita analisa di Indonesia. Yang kita analisa yang perkembangan di Indonesia. Ya.
Inilah pandangan saya supaya kita ada kecerdasan ya. Tapi Pak Teddy, saya Ya, Ibu Dora. Oke, Pak Paul. Ini karena sudah jam 1, Ibu Dora boleh tutup dalam doa. Tadi ada Om Mutoba kemana ya? Om Mutoba hilang. Ibu hilang, Pak. Tadi dia ada loh, Pak. Iya, tadi ada Om Mutoba. Saya kelupaan tadi suruh ngomong. Gak apa-apa deh, tutup dalam doa saja Ibu Dora, minta tolong. Oke deh. Mari kita Silakan. bersatu dalam